Halo, terima kasih sudah hadir di sini. Kali ini kita akan melihat pesan semestanya. Dan untuk follower lama Magic Diary, terima kasih banyak ya tetap bertahan dan subscribe di sana. Aku akan coba upload lagi video di YouTube ini. Kita lihat sama-sama pesannya untuk siapapun yang melihat pesan ini dimanapun, kapanpun, dan apa yang kalian butuh dengar kali ini. Oke. Kartu di belakangnya ada The Fool, lalu ada Six of Pentacles, The Tower, Seven of Pentacles terbalik, dan Knight of Wands. Banyak hal di sini mengenai pencapaian kalian atau yang kalian inginkan selama ini terjadi gitu. Harapan, impian kalian. Rasanya kayak kok belum nyampe kemana-mana ya, udah tahun 2026 masih di situ-situ aja, apa aku gagal lagi ya? Ada perasaan khawatir, dan mungkin mengingat 2025 ke belakang mungkin ada masa lalu yang cukup suram, naik turun gunung, roller coaster, dan lain sebagainya. Ada kekhawatiran, apakah bakal kayak waktu itu lagi, kayak hampir udah dapet, hampir udah mencapai sesuatu, tapi ternyata diredakan lagi, ternyata belum saatnya. Tapi ternyata itu bukan hal demikian. The Tower sudah terbalik ya. Kartu kehancuran, kartu mulai dari awal, kartu mulai dari nol, ini udah terbalik. Jadi kalian emang udah melewati masa kesakitan, kepahitan itu, masa-masa suram dimana harus dihancur lebur, dileburkan kembali seperti besi yang ditempa oleh panas dan dibuat menjadi pedang yang benar-benar cantik gitu ya. Kalau nggak dilebur dulu dia nggak bisa jadi pedang, langsung dipukul-pukul gitu aja mungkin bentuknya akan sulit ya untuk jadi pedang yang panjang dan tajam kayak gitu ya. Jadi emang harus melalui peleburan dulu sebelumnya, tapi nggak terus-terusan dilebur dong, nggak dong. Ya hidup terus berjalan, hidup terus berputar, meskipun sekarang rasanya belum bisa menjadi saluran untuk orang-orang lainnya, entah saluran rezeki, atau saluran cinta kasih, saluran damai, tapi sekarang emang fokusnya masih di kamunya dulu, dikuatin dulu akarnya, makin kuat, makin sehat, makin pinter, cerdas, makin bisa meraih rezeki yang sehat, yang benar-benar bikin kamu bahagia, nggak sekarat gitu ya, punya rezeki tapi sekarat, gimana gitu ya rasanya. Masih dikuatin dari kamunya dulu, meskipun ada timingnya, meskipun kamu merasa kok rada lama ya, padahal udah menanti-nantikan ini. Ini sebenarnya tinggal, kalau kartunya kebalik aja ya, ini kamu udah bisa melihat semuanya ada hasilnya, tapi ini lagi dikaburkan dulu karena ada divine timing ya, ada waktu yang tepatnya untuk melihat hasil jeripayah dan buah melimpah kamu. Di sini ada Knight of Wands berdiri tegak ya. Ini sebenarnya timingnya cepat, tapi timing cepat itu bukan timingnya kamu. Yang cepat ini menurut Tuhan ini udah paling cepat, udah paling terbaik. Jadi bukan menurut kamu ini paling cepat, tapi ini menurut Tuhan ya paling cepatnya. Ada sesuatu yang kamu pengen cepat-cepat, ya benar, dikabulin dalam waktu cepat ini. Tapi cepatnya waktunya Tuhan, oke? Dan Seven of Pentacles ini, jadi teruslah kamu merawat tanamanmu, merawat apa yang lagi kamu usahakan, kamu dirikan, kamu bangun, meski kerasanya kayak kok belum jadi apa-apa, aku tuh pengen banget jadi saluran, jadi pengen memberi, pengen apa, dan lain sebagainya. Kayak
Tapi kamu lihat ini cukup kan untuk diri kamu sendiri? Emang sekarang lagi fokus di diri kamunya dulu sendiri, dan ini sebenarnya tumbuh. Jadi kalau kamu berhenti menyiraminya, kamu berhenti afirmasi, kamu berhenti memberi pupuk, ya dia bakal layu. Padahal kalau kamu bisa lihat pakai mata batin atau mata energi kamu, kamu pasti bisa lihat kalau sebenarnya apa yang kamu tanam tuh benar-benar subur banget, berbuah melimpah-limpah. Emang belum waktunya, timingnya ditunjukkan ke dunia material ini bahwa nih, lihat jelas, pasti kayak gitu. Nah, di sini ada kartu The Fool di deck paling belakangnya. Jadilah tetap ringan untuk menjalaninya. Jangan terlalu capek, jangan overthinking, jangan pikiran kemana-mana, jaga pikiranmu, tetaplah happy sama yang lagi kamu jalani ini, karena yang kamu lagi jalani ini, yang udah kamu harap-harapkan dari dulu, kamu nanti-nantikan dari dulu, mungkin kamu pindah kerja sana-sini, ini untuk mencapai di titik sekarang, atau kamu udah berhasil lewati banyak problem, banyak orang, banyak hal yang telah dilewati untuk sampai di titik sekarang. Jadi sekarang meskipun kok timingnya lama, tapi kamu happy ya, bawa happy ini kembali. Inner child kamu di mana? Panggil lagi inner child kamu. Mungkin saat kamu tenang, inner child kamu datang, mungkin kakak aku minta coklat, kakak aku pengen permen, kakak aku pengen disayang lagi, atau apa itu. Terima lagi dia datang ke hidup kamu untuk bikin bawa suasana happy lagi. Bikin pekerjaan kamu, usaha kamu ini jadi semangat ala anak kecil. Anak kecil nggak minta apa-apa, dia tulus ngerjainnya. Dia tulus ngerjain prakaryanya, ngerjain tugas, bermain, dan lain sebagainya. Tanpa perlu banyak beban pikiran, karena semakin dewasa semakin tahu banyak hal, semakin banyak yang dipertimbangkan gitu ya. Tapi kalau kita kembali mengangkat diri anak kecil kita, ternyata dia itu adalah sosok yang pemberani, meskipun banyak hal yang bisa terjadi, tapi dia nggak terlalu meredupkan sinarnya ya, karena dia percaya dia akan tetap baik-baik aja, ada Tuhan yang selalu menolongnya, menjaganya ya, seperti burung pipit di langit yang terbang bebas kemanapun dia bisa hinggap. Tetap berani, berusaha, berjuang, kamu menjalankan ini harus tetap happy, harus tetap senang. Ya ini emang udah jalan yang kamu cari-cari, kamu tunggu-tunggu, kamu nanti-nanti. Meskipun ada 1-2 hal yang kayaknya kok belum kesampaian, bawalah dalam doa niatan hasil usaha kamu ini udah ada, cuman tadi perlu divine timing dari Tuhan. Karena apa? Everything is connected, ada sinkronisitas yang terjadi. Kalau kamu dapetin sekarang, berarti kan orang-orang di sekitar kamu juga bakal terkena dampaknya. Orang-orang itu udah siap atau belum, itu sangat dipikirkan. Jadi sematang itu rencana Tuhan. Kita mungkin cuma bisa berpikir segini, tapi Tuhan udah jauh banget kemana gitu pemikirannya Tuhan, atau pemikirannya semesta tahu yang terbaik untuk kita, dia sangat baik untuk kita. Dan bertanyalah pada semesta. Kalau emang kamu penasaran akan sesuatu, bertanyalah dalam hatimu, ya Tuhan atau ya semesta, aku pengen tahu aku kapan ininya gitu. Mungkin nanti kamu bakal dapat pertanda atau pelajaran, atau dari angel number dan lain sebagainya. Mungkin ya pesan malaikat, angel message, atau dari lagu-lagu yang kamu dengar. Ada timing di sana gitu. Dan atau kamu tanya lagi ke ego kamu, kalau misalnya ego kamu terlalu mengganggu kamu, ego kamu kalau terlalu kayak maksa-maksa, buru-buruin, tanyalah, hey ego, menurut kamu emang kapan waktu yang terbaik? Oke, kalau tanggal sekian, bulan sekian, terus aku harus ngelakuin apa biar begitu hasilnya? Gitu, tanyain terus ego kamu. Kalau emang si ego itu yang paling tahu, coba tanyain sampai dia bisa berhenti menjawab, atau kamu juga merasa udah puas sama jawabannya, ya kan? Jadi semua itu bisa dipertanyakan dan bisa dipertanggungjawabkan gitu ya.
tetap berdoa dan berserah pada Tuhan. Mari kita lihat kartu oracle-nya di sini. Apa yang ingin disampaikan semesta kepadamu untuk kamu yang melihat video ini? Author, oh my god. Rata-rata di sini adalah yang menulis kehidupannya sendiri, yang menulis buku hariannya sendiri. Kemungkinan besar kalian semua ini udah mulai mengenal diri sendiri. Dimana kalau udah lebih mengenal diri sendiri, udah nggak gampang lagi disuruh-suruh, diarahin gitu ya, kayak orang ngangon sapi atau ngangon itik gitu kan, kemana-mana harus ngikutin, ngintil gitu, nggak bisa. Ini author ya, kamu tuh penulis buku kehidupan kamu. Kamu yang nulis buku cerita harian kamu harus kemana, langkah berikutnya harus gimana. Makanya, untuk bisa gimana, kemana itu, kamu harus punya keberanian dari diri kamu sendiri. Berani itu berarti the fool ini juga ya. Berani melawan rasa takut, menjadi sosok anak kecil itu kembali. Yang dia tetap hati-hati kok, tapi dia nggak sepenakut diri dewasa ini. Jadi dia bisa membalance kamu, memberikan percikan semangat seperti kamu lagi stres terus diberi permen atau coklat. Terus di sini ada artis, ada seniman, kamu seniman dalam hidup ini. Menciptalah apa yang pengen kamu ciptakan dalam dunia ini. Ada teaching. Kamu memberi inspirasi untuk orang-orang yang lebih muda dari kamu, bisa secara jiwa, bisa beneran secara umur, untuk belajar lebih lagi tentang apapun itu yang lagi kamu sampaikan, kamu ucapkan, kamu dalami gitu ya, apa yang lagi jadi fokus kamu. Bisa aja mereka mendapatkan pesannya atau di luar dari yang fokus kamu, tapi mereka bisa belajar sesuatu dari kamu. Dan tenang aja, di sini dapat kartu you are on the right path. Kamu di jalan yang benar kok. Wow, kamu di jalan yang benar. Dan builder. Yes. Di sini kamu pembangun ya, pencipta. Tapi dengan itu badan kamu juga harus sehat. Jadi perbaiki kesehatan badanmu karena semuanya harus balance, harus seimbang. Ya energinya, ya badan, fisikal. Karena kita jadi manusia, kita harus menghormati tubuh fisik kita. Ini kayak bait suci kita lah ya, tubuh kita ini. Jadi harus dirawat, dijaga karena ini kendaraan kita, bait kita di dunia ini harus melakukan apa. Ya, mungkin ada yang sebel sama badannya sendiri. Tapi sekali lagi dibalikin lagi, lihatlah badan ini yang nemenin kamu kemana-mana, yang bantu kamu kemana-mana. Jadi jaga kesehatannya gitu. Builder dan semua ini saling berkesinambungan. Sehat-sehat kalian semua, kawanku. Semangat dalam perjalanannya. Dan see you on the next reading. Kalau misalnya mau personal reading denganku, silahkan kontak aku via WhatsApp yang tersedia. Via Wawa ya, yang tersedia. See you on the next reading. Bye. Thank you.